Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haura Ataya Salka dari kelompok 21. Nama saya Nisa Miranda dari kelompok 21. Kami akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Perancangan Sistem Pengukuran Kadar Hormon pada Remaja yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial. Pertama, abstrak. Media sosial seakan sudah menjadi candu bagi masyarakat kebanyakan, terutama di kalangan remaja. Media sosial memiliki daya tariknya tersendiri sehingga para remaja mampu berlama-lama menggunakannya. Menurut Chris Garrett, media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang dengan satu sama lain dan memiliki peminat yang banyak tidak terkecuali para remaja. Bahkan usia di bawah umur sudah memiliki akun media sosial pribadi. Perkembangan media sosial sendiri sangat pesat apalagi di zaman sekarang. Begitu banyak fitur dan platform baru muncul yang dapat digunakan oleh para remaja seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Platform-platform tersebut mampu membuat perasaan remaja senang melakukannya dan ini berguna dalam meningkatkan hormon serotonin mereka. Apa itu hormon serotonin? Hormon serotonin adalah hormon yang berperan sangat penting bagi tubuh manusia karena bermanfaat dalam mengelola suasana hati, termasuk mencegah depresi. Banyak cara mudah untuk meningkatkan kadar hormon serotonin dalam tubuh guna menjaga suasana hati tetap bahagia dan positif. Salah satunya dengan cara bermain media sosial. Selanjutnya adalah latar belakang. Media sosial adalah media daring yang memperbolehkan penggunanya untuk berpartisipasi dalam suatu pembicaraan, berbagi atau menciptakan sesuatu yang baru di blog, jejaring sosial, dan dunia virtual. Jejaring sosial merupakan media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di dunia ini di setiap harinya. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Henlin, media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Pertumbuhan dan perkembangan media sosial dapat menyebabkan masyarakat merasa punya media sendiri untuk tempat media konvensional seperti televisi, radio, atau koran tidak dapat digunakan dengan mudah dan membutuhkan modal yang besar. Sementara media sosial digital seperti yang banyak digunakan oleh masyarakat, zaman sekarang dapat diakses oleh pengguna dengan mudah tanpa memerlukan biaya besar dan dapat dilakukan sendiri. Selanjutnya adalah diagram yang menunjukkan perbedaan jenis dari media sosial. Pengguna media sosial dapat dengan mudah menggunakan media sosial seperti mengunggah, mengunduh, membuat, ataupun mengedit suatu postingan dengan sekali klik. Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal kanak-kanak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan tubuh dan perkembangan karakteristik. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Masa remaja adalah masa peralihan yang membuat sebagian besar orang mengalami krisis mental yang sangat labil. Ketidakseimbangan hormon adalah penyebabnya. Saat remaja terjadi perubahan hormon yang drastis yang membuat gejolak di dalam tubuhnya. Perubahan hormon yang belum stabil ini membuat remaja gampang mengalami krisis mental yang berdampak besar pada mood dan perilaku remaja. Kebanyakan remaja yang mengalami ketidakseimbangan hormon banyak menghabiskan waktunya di sosial media. Karena di sosial media, mereka dapat berekspresi dengan bebas tanpa beban. Mereka juga dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa harus berhadapan langsung dengan orang-orang tersebut. Remaja merasakan titik nyamannya sendiri dalam menggunakan sosial media. Ini dikarenakan meningkatnya hormon serotonin di dalam tubuh remaja. Ini adalah rumus kimia serotonin. Rasa senang dan kebahagiaan yang kita rasakan berkaitan dengan senyawa kimiawi di dalam tubuh. Pun begitu saat Anda merasa stres dan sedih. Serotonin adalah senyawa kimia tubuh yang dapat bertindak sebagai neurotransmitter sekaligus sebagai hormon. Sebagai sebuah neurotransmitter, serotonin membantu penyampaian sinyal antar sel saraf. Serotonin memainkan peran penting untuk kesehatan mulai dari kondisi psikologis, proses pembekuan darah, hingga sistem pencernaan. Salah satunya adalah memperbaiki mood. Dan topik dan batasannya ada 3, yaitu 1. Remaja yang menjadi objek penelitian berusia 12 hingga 18 tahun. 2. Media sosial yang dijadikan objek penelitian meliputi semua jenis media sosial. 3. Hasil akhir dari sistem adalah presentasi hormon dan pengaruh media sosial terhadap presentasi hormon tersebut. Tujuan dari perancangan sistem pengukuran kadar hormon ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh platform sosial media pada peningkatan hormon serotonin terhadap remaja.
Studi terkaitnya kami mengambil 3, yaitu jurnal yang ditulis oleh Wilga Sesio Ratchaputri, Nunung Nurwati, dan Meilani yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Reni Verlitasari yang berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja. Dan jurnal yang ditulis oleh Ilham Prisgunanto yang berjudul Pengaruh Sosial Media Terhadap Tingkat Kepercayaan Bergaul Siswa. Berdasarkan kajian yang ditinjau tersebut, penulis yakin bahwa belum ada penelitian sama dengan judul penulis. Perbedaan dengan literatur yang pertama, literatur tersebut berfokus pada perilaku remaja, sedangkan penulis berfokus pada perancangan sistem pengukuran kadar hormon pada remaja. Literatur yang kedua berfokus Literatur yang ketiga berfokus pada tingkat kepercayaan bergaul siswa, sedangkan penulis berfokus pada perancangan sistem pengukuran kadar hormon remaja. Selain itu, ketiga penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda. Pertama, media sosial adalah semua media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online. Jenis-jenis media sosial ada social networks, discuss, share, publish, social game, MMO, virtual worlds, livecast, live stream, dan microblog. Sistem yang dibangun. Pada sistem yang dibangun ini terbagi menjadi 2, yaitu populasi dan teknik sampling. Populasi yang diambil yaitu remaja berusia 12-18 sampai 18 tahun, sedangkan teknik samplingnya adalah digunakan teknik non-probability sampling, yaitu cara pengambilan sampling yang tidak berdasarkan peluang dengan jenis consecutive sampling. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi, model, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan klien atau pengguna. Kedua belah pihak antara klien dan pembuat perangkat lunak terlibat aktif dalam tahap ini. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan pemakai. Secara kategoris, ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak: kebutuhan fungsional, kebutuhan permuka, dan kebutuhan untuk kerja. Untuk perencanaan sistem ini yang akan digunakan hanya kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional atau disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak. Kebutuhan non-fungsional adalah kendala pada pelayanan atau fungsi sistem pada kendala waktu, kendala proses, kendala pengembangan standar. Berikut adalah analisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional pada sistem kami. Use case diagramnya seperti berikut. Entity relationship diagramnya seperti berikut. Dan flowchartnya sebagai berikut. Garis besar dari proses sistem perancangan ini terbagi 4, yaitu yang pertama adalah kuesioner. User akan mengisi kuesioner dengan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh admin. Kedua, counting. Admin akan menghitung dan menganalisis dari jawaban user untuk mendapatkan data ekspresi. 3, klasifikasi. Admin akan mengelompokkan beberapa perasaan tertentu sesuai dengan hormon yang mempengaruhinya. 4, hasil. Admin akan menampilkan hasil presentasi hormon yang dimiliki oleh user dan seberapa besar pengaruh sosial media terhadap kadar presentasi tersebut. Berikut adalah hasil dan implementasinya. Ini interface halaman halaman manage questions, halaman tes hormon, dan dilanjutkan dengan Anissa Miranda. Selanjutnya adalah analisis hasil pembahasan. Perancangan sistem pengukuran kadar hormon pada remaja yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial diharapkan dapat menghitung kadar hormon yang ada pada remaja. Karena remaja memiliki kadar hormon yang tidak seimbang dan cenderung dapat mengalami depresi jika tidak ditindaklanjuti dari awal. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan remaja mengalami depresi. Sistem ini juga berfungsi untuk meninjau seberapa besar pengaruh penggunaan sosial media dalam meningkatkan hormon serotonin yang ada pada remaja. Dengan interface yang user-friendly, remaja dapat mengerjakan kuesioner ini dengan kondisi santai dan tidak tertekan. Simpulannya, berdasarkan hasil pengujian, hasil yang didapatkan sebagai berikut. 1. Sosial media saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya atau internet dan membangun jaringan networking. 2. Remaja memiliki sosial media karena situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar mereka, sehingga memotivasi remaja untuk mengenal apa saja yang dibutuhkan oleh remaja, baik bersifat hiburan maupun pendidikan. 3. Kiriman yang diunggah oleh remaja di media sosial tidak selalu menggambarkan keadaan social life mereka yang sebenarnya. Ketika para
Ketika remaja tersebut memposting sisi hidupnya yang penuh kesenangan, tidak jarang kenyataannya dalam hidupnya mereka merasa kesepian. Manusia sebagai aktor yang kreatif mampu menciptakan berbagai hal, salah satunya adalah ruang interaksi dunia maya. Sekian presentasi dari kelompok 21, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.